Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua di sana? Semoga dalam keadaan baik-baik semuanya. Meskipun jarak kita memisahkan di sini semua. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga nantinya kita bisa berkumpul kembali, belajar kembali bersama-sama, bertemu dengan teman-teman kembali. Nah, hari ini kita akan masuki kepada materi berikutnya. Jadi Bapak masih menyambung materi Bapak sebelumnya. Nah, jadi kalau di materi sebelumnya Bapak telah menyampaikan bagaimana dampak dari penerapan politik etis yang ada di Indonesia pada waktu itu, sehingga nantinya melahirkan golongan-golongan terpelajar atau golongan-golongan cendekiawan yang nantinya mereka menuntut supaya diberikan kemerdekaan bagi daerah jajahannya. Nah, termasuk juga kemarin juga penyampaian Bapak terkait bagaimana perbedaan antara perjuangan atau perlawanan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dengan setelah tahun 1908. Nah, hari ini di pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang bentuk-bentuk atau organisasi-organisasi yang pernah dibentuk oleh bangsa Indonesia guna memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di Indonesia atau di daerah jajahannya. Selain itu juga materi berikutnya adalah tentang faktor-faktor pendorong terjadinya pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Jadi faktornya itu ada dua. Yang pertama dari secara internal atau dari dalam, kemudian faktor dari luar atau faktor eksternal. Nah, apa saja faktor-faktor tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kalian simak video berikut ini. Salah satu dampak dari pelaksanaan politik etis di Indonesia itu adalah dalam bidang pendidikan. Nah, waktu ini Bapak telah menerangkan bagaimana faktor pendidikan menjadi penentu timbulnya atau melahirkan gerakan-gerakan kebangsaan yang ada di Indonesia dalam hal ini. Nah, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana faktor-faktor atau apa saja sih yang melatar belakangi faktor pendorong ini lahirnya pergerakan nasional selain dari bidang pendidikan itu sendiri. Ya, jadi ada dua faktor pendorong yang menentukan terjadinya pergerakan di Indonesia pada tahun 1900-an atau pada abad ke-20. Ya, jadi yang pertama itu adalah secara internal. Ya, jadi faktor internal menjadi faktor penentu atau dari dalam bagaimana pergerakan nasional itu terjadi. Ya, jadi yang pertama itu adalah bangsa Indonesia atau para cendekiawan atau para golongan-golongan elit terpelajar ini melihat bagaimana keadaan politik, ekonomi, sosial bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Mereka telah lama dijajah oleh Belanda, kemudian juga kerugian-kerugian yang terjadi sebagai dampak dari penjajahan pada saat itu sehingga menginginkan atau menimbulkan mereka itu keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua itu adalah munculnya kaum-kaum terpelajar. Ya, jadi di awal tadi Bapak sudah menerangkan dampak dari pendidikan dalam pelaksanaan politik etis ini adalah mereka rakyat-rakyat pribumi diberikan pendidikan yang layak oleh bangsa Belanda. Mereka tidak saja belajar di Indonesia sendiri, tapi diperbolehkan untuk belajar ke Belanda. Apakah itu tentang astronomi, sejarah, matematika, politik, sosial, dan lain sebagainya. Nah, dengan pengetahuan yang mereka dapatkan ini, sehingga mereka lahir atau terbentuklah para golongan-golongan elit terpelajar, golongan cendekiawan. Salah satunya seperti halnya Muhammad Hatta, kemudian ada Ki Hajar Dewantara, ya. Itu ada beberapa tokoh-tokoh yang sempat mengenyam pendidikan sampai ke luar negeri. Selain itu juga seperti halnya Soekarno, kemudian juga ada Tan Malaka dan lain sebagainya. Itu yang memang sempat belajar yang di Indonesia sendiri. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga itu adalah tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa Sriwijaya dan juga pada masa kerajaan Majapahit. Ya, jadi saat itu golongan-golongan elit terpelajar ini belajar dari sejarah masa lampau di Indonesia bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang besar. Salah satunya itu adalah bagaimana peninggalan-peninggalan pada masa Majapahit dan Sriwijaya, bahkan kekuasaan dua kerajaan besar ini sampai
ke wilayah-wilayah luar seperti dari Malaysia, Thailand, Singapura dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang menjadi nanti pemicu kalau di zaman dulu bangsa Indonesia bisa sekuat dan sebesar itu, kenapa pada masanya mereka tidak bisa? Hal inilah yang jadi nantinya pemicu atau pendorong bagi mereka untuk melakukan pergerakan atau bisa dibilang ya menuntut kepada bangsa Belanda supaya nantinya mereka diberikan kemerdekaan. Kemudian faktor yang kedua, faktor dari bidang eksternal atau dari luar. Nah, dari luar banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pemicu atau pendorong terjadinya gerakan-gerakan nasional di Indonesia. Yang pertama itu adalah kesuksesan dari pergerakan nasional yang ada di wilayah Asia dan juga di wilayah Afrika. Jadi, kalau bisa dikatakan di Asia ataupun di Afrika tidak saja Indonesia yang dijajah oleh negara-negara luar atau negara Eropa, tetapi negara-negara lain juga sempat pernah dijajah. Salah satunya itu adalah Mesir. Ya, Mesir waktu itu menjadi wilayah jajahan Inggris pada saat itu. Nah, saat itu pada Mesir menuntut agar diberikan kemerdekaan pada Inggris dan akhirnya penuntutan itu pun membuahkan hasil. Jadi Mesir pun menjadi merdeka. Kemudian ada Filipina, India, Turki. Jadi negara-negara ini memang negara-negara yang menginginkan bisa berdiri sendiri. Nah, tokoh-tokoh pelajar itu memperoleh informasi-informasi itu menjadi pendorong bagi mereka menuntut supaya mereka itu juga halnya diberikan kesamaan haknya seperti halnya negara-negara yang pernah merdeka pada waktu itu. Nah, inilah juga menjadi pendorong nantinya mereka menimbulkan atau melahirkan gerakan-gerakan kemerdekaan atau gerakan-gerakan nasional ini. Kemudian faktor yang kedua, tidak selamanya bangsa Asia itulah bangsa yang dijajah oleh bangsa Eropa dan juga Amerika. Nah, waktu itu salah satu bangsa di Asia yang memang memiliki kekuatan besar itu adalah Jepang. Ya, Jepang berhasil mengalahkan Rusia dalam perang pada tahun 1904 sampai dengan 1908 di wilayah di Asia bagian utara. Ya, kurang lebih di kalau nggak salah itu di Cina. Nah, kemenangan Jepang ini juga menjadi pemicu. Kenapa bisa gitu? Karena dikatakan tadi bahwa negara-negara Eropa itu sebenarnya bisa kok ditaklukkan oleh negara-negara kecil yang ada di Asia, salah satunya itu Jepang. Nah, inilah juga menjadi pemicu bagi bangsa di Indonesia untuk mereka melakukan pergerakan nasional pada waktu itu. Dan faktor eksternal yang ketiga itu adalah masuknya dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa. Ya, salah satunya yang di awal Bapak pernah jelaskan tentang paham atau ideologi liberalisme atau ideologi kebebasan. Nah, mereka elit-elit terpelajar yang sempat mengenyam pendidikan di luar negeri juga mendapatkan imbas tentang adanya paham kebebasan itu sendiri. Ya, jadi dengan mendengar informasi tentang adanya kebebasan, baik itu hak, kemudian berpendapat, kemudian juga bersuara dan juga berperilaku. Nah, inilah nantinya ketika mereka kembali lagi ke Indonesia atau ke tempat asal kelahirannya, mereka di sana kalau dibilang menuntut sih ya, tapi mereka di sana bersuara kepada pemerintah yang ada di parlemen Belanda. Nah, mereka menuntut supaya diberikan hak yang sama seperti halnya negara-negara yang ada di luar atau yang ada di Eropa sana. Salah satunya itu adalah untuk mereka menuntut kemerdekaan. Ya, inilah dua faktor yang menjadi penyebab atau menjadi pendorong yang nantinya akan melahirkan pergerakan nasional di Indonesia. Nah, bagian yang D itu adalah perkembangan pergerakan nasionalisme di Indonesia. Jadi pada materi ini adalah kita akan menjelaskan beberapa organisasi-organisasi pergerakan yang pernah lahir ketika dimulai dari tahun 1900 atau pada abad 20. Nah, pada periode pergerakan nasional pada waktu itu dibagi menjadi 4 periode besar. Ya, kurang lebih ya sekitar dari tahun 1900-an sampai dengan 1950. Ya, dan selama 50 tahun ini dalam sejarah Indonesia itu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama itulah periode awal pergerakan, kemudian yang kedua itulah periode nasionalisme politik, yang ketiga periode radikal, yang keempat itulah periode bertahan.
Nah, jadi maksudnya di sini setiap periode itu ada sifat, tujuan, kemudian dari pergerakan nasional ini sendiri. Jadi ada yang bersifat mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda, kemudian ikut serta di dalam parlemen, bahkan juga ada yang bersifat ya radikal, mengkritik, melakukan pemberontakan, bersifat anti terhadap pemerintah Belanda pada waktu itu. Nah, inilah nanti akan dibagi menjadi 4 periode tersebut. Yang pertama kita akan bahas adalah periode pada masa awal kemerdekaan. Nah, periode pada masa awal kemerdekaan itu sifat gerakannya bersifat moderat. Moderat dalam hal ini adalah bersifat modern. Jadi tidak ada lagi yang mementingkan bergerak yang bersifat radikal atau melakukan pemberontakan seperti halnya pada sebelumnya atau pada tahun sebelum 1900-an. Dan juga sifat dari pergerakan pada awal kemerdekaan itu bersifat kooperatif. Kooperatif dalam hal ini adalah mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Ya, jadi bekerja sama itu bisa di dalam ikut menjadi bagian di parlemen pemerintahan ataupun mau diajak untuk melakukan hubungan ataupun hubungan dalam hal ini hubungan politik ya, dalam hal ini ya. Nah, ada 3 organisasi yang pernah berkembang pada waktu itu, dimulai dari Budi Utomo, kemudian ada Serikat Islam, dan yang ketiga itu adalah Muhammadiyah. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat dari masing-masing ketiga organisasi ini. Nah, yang pertama Budi Utomo. Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 2 Mei 1908. Ya, pada tanggal ini juga dikatakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ya, Hari Kebangkitan Nasional pada waktu itu karena dapat dikatakan inilah awal dari gebrakan bangsa Indonesia untuk melakukan pergerakan nasional waktu itu. Nah, tokoh yang menjadi pemicu atau melahirkan dari Budi Utomo itu sendiri adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo dan juga Dr. Sutomo. Ya, sifat organisasinya itu bersifat kooperatif dan juga mereka ini adalah berasal dari golongan-golongan terpelajar. Lebih tepatnya itu adalah mereka itu adalah para pelajar-pelajar Stopia. Stopia itu kalau sekarang nantinya itu adalah sekolah kedokteran. Nah, tujuan awal dari pembentukan Budi Utomo itu adalah lebih kepada pengajaran kepada rakyat-rakyat pribumi yang kurang mampu. Kemudian juga mereka kayak istilahnya itu kayak study club, kayak klub-klub belajar, baik itu bisa belajar tentang pertanian, tentang peternakan, dan juga tentang perdagangan. Mereka juga bisa belajar atau mereka grup-grup diskusi ini juga mempelajari tentang teknik dan juga industri serta kebudayaan Jawa lebih tepatnya. Nah, pengaruh dari Budi Utomo sendiri memang kita tahu lahir sebagai organisasi pertama di Indonesia, makanya pada waktu itu organisasi ini pada tanggal tersebut oleh pemerintah Indonesia dikatakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, dalam pengaruh lainnya itu adalah mereka juga mau bekerja sama dengan parlemen di parlemen Belanda dengan atau lewat ikut bagian dari Volkskrant. Volkskrant itu adalah Dewan Rakyat. Jadi kalau bisa dibilang itu adalah kalau sekarang istilahnya seperti MPR ataupun DPR itu sendiri. Nah, akhirnya lambat laun organisasi ini pun mengalami kemunduran karena yang namanya study club, karena klub studi atau grup belajar, jadi sifatnya itu adalah tidak terikat. Jadi suatu saat mungkin karena dia sudah lulus dari Stovia kemudian keluar dan juga tidak bisa berhubungan dengan teman-temannya lain. Nah, sejalan dengan itu lahir pula nantinya organisasi baru yang bernama Serikat Islam. Ya, Serikat Islam itu didirikan tanggal 10 September 1912 oleh Haji Samahuddin dan juga Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, sifat dari organisasi Serikat Islam itu bersifat kooperatif, mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda, kemudian bersifat ekonomi, karena dalam hal ini yang dari nama organisasinya aja kita sudah tahu bahwa anggota-anggota dari Serikat Islam itu adalah para pedagang-pedagang Muslim. Ya. Nah, tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah untuk memajukan perdagangan dan juga memajukan kebudayaan agama Islam. Ya, jadi perdagangan dalam hal ini
Mereka tuh para pedagang-pedagang muslim yang ingin membuat usaha, mereka diberikan modal supaya nantinya mereka bisa bersaing dengan para pedagang-pedagang asing, salah satunya pada Tiongkok dan juga India pada waktu itu. Nah, dalam perkembangannya, pengaruh syarikat Islam juga mereka aktif dalam Foxcrat itu sendiri. Nah, seiring perkembangan, karena jumlah anggota dari syarikat Islam itu semakin banyak, suatu ketika syarikat Islam itu sempat disusupi oleh paham komunis. Ya, di mana dalam hal ini paham itu paham yang memang menentang terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda. Nah, akibatnya syarikat Islam itu pun terpecah menjadi dua, menjadi SI putih dan juga menjadi SI merah atau syarikat Islam merah. Nah, karena tidak ingin dikatakan seperti hal yang mirip syarikat Islam, SI merah pun mengganti namanya menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Ya, inilah nanti cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia yang ada di Indonesia. Dan sifatnya pun berbeda antara SI putih dengan SI merah atau PKI. SI putih tetap dengan tujuan awalnya dalam bidang ekonomi perdagangan, sedangkan PKI atau SI merah itu lebih melakukan bersifat kritik terhadap pemerintah Belanda. Ya, bersifat radikal dan juga melakukan pemberontakan. Organisasi yang ketiga pada masa awal kemerdekaan itu adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berdiri pada tanggal 18 November 1912, hampir berbarengan dengan Serikat Islam. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hampir sama sifat organisasinya, tapi di sini kalau SI itu lebih politik ke arah hal politik ekonomi. Nah, kalau Muhammadiyah itu adalah bersifat non politik, dalam hal ini lebih kepada pendidikan dan juga pengajaran. Ya, jadi tetap dengan tujuan yang sama, mereka mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda atau bersifat kooperatif. Nah, di awal tadi saya katakan tujuan dari Muhammadiyah itu adalah memajukan pendidikan berdasarkan agama Islam. Jadi Muhammadiyah itu dengan cara apa? Membangun sekolah-sekolah, membangun pesantren yang ada di Pulau Jawa. Sehingga nantinya anak-anak itu bisa belajar tentang agama Islam dalam hal ini. Ya. Nah, pengaruhnya nanti memang bisa dibilang pendidikan Islam pada saat itu menyebar luas ke wilayah-wilayah terpencil di Pulau Jawa pada waktu itu. Itulah eksistensi atau pengaruh Muhammadiyah selama Muhammadiyah itu dibentuk atau berdiri pada saat itu juga. Nah, ini beberapa tokoh-tokoh yang menjadi pendiri di antara ketiga organisasi tersebut. Ya, ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo yang mendirikan Budi Utomo, kemudian juga ada Ki Haji Samanhudin, kemudian juga ada Hos Cokroaminoto, Haji Umar Said Cokroaminoto yang mendirikan Serikat Islam, dan juga ada Ki Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua itu adalah periode nasionalisme politik. Ya, jadi pada periode nasionalisme politik ini dikatakan demikian karena pada masa ini organisasi-organisasi yang berdiri pada waktu itu sudah menegaskan tujuan gerakannya. Ya, jadi kalau ketika di awal pergerakan mereka tidak memiliki tujuan. Maksudnya dalam hal ini tujuan untuk merdeka itu belum ada gambaran ke sana. Lebih kepada tujuan untuk organisasinya. Ya, jadi kayak Budi Utomo tujuannya untuk pengajaran, diskusi, kemudian SI tujuannya untuk mengembangkan pedagang-pedagang Islam, kemudian Muhammadiyah pendidikan dalam bidang agama. Nah, kalau pada masa periode nasionalisme politik, sebagian besar organisasi yang telah lahir ini atau yang telah terbentuk ini sudah arah tujuannya itu adalah untuk kemerdekaan Indonesia atau untuk kemerdekaan Hindia Belanda. Nah, ada 3 organisasi yang berdiri pada waktu itu. Ada Indonesia Partis, ada gerakan-gerakan pemuda, dan juga ada gerakan-gerakan perempuan. Yang pertama adalah Indonesia Partis. Ya, jadi didirikan di Bandung tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai yang terdiri dari Dawas Dekar dengan nama Indonesianya itulah Danudirja Setiabudi, kemudian Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Jadi ketiga tokoh ini yang mendirikan
Indie-Separatis pada waktu itu. Nah, sifat organisasi dari IP sendiri atau Indie-Separatis itu lebih kepada mengkritik kebijakan pemerintah. Jadi sudah berbeda haluannya seperti pada masa awal-awal pergerakan. Nah, kritikan-kritikan yang dilakukan oleh Indie-Separatis ini dimuat dalam koran-koran atau majalah cetakan yang dibuat oleh Indie-Separatis itu sendiri. Salah satu koran yang dimiliki Indie-Separatis adalah The Express. Jadi dalam koran tersebut ditulis bagaimana kritikan pemerintah dari Indie-Separatis kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, kemudian juga organisasi ini juga sudah mulai menyebutkan adanya nama dari sebutan untuk orang Indonesia yang disebut namanya Indiers, bukan inlanders ya. Kalau sebelumnya kan memang orang-orang Belanda menyebut orang-orang pribumi itu inlanders. Tapi di sini IP lebih menekankan bahwa Indiers itu adalah sebutan untuk orang-orang yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, paham yang dianut pada organisasi ini adalah lebih bersifat nasionalisme. Yang saya katakan tadi, mereka menuntut untuk kemerdekaan. Nah, beberapa program kerja IP sendiri itu lebih kepada tujuannya untuk nasionalisme daerah jajahan, seperti menanamkan cita-cita nasional, memberantas kesombongan sosial, memberantas usaha kebangkitan kebencian terhadap agama, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan, ya karena untuk menuntut kemerdekaannya. Kemudian berusaha mendapatkan kesamaan hak antara bangsa Belanda dengan bangsa Indonesia. Dan keenam, dalam bidang pengajaran ditujukan untuk kepentingan ekonomi di Indonesia. Nah, puncak kritikan dari Indie-Separatis itu terjadi ketika Ki Hajar Dewantara menulis sebuah tulisan yang berjudul Alks, Ik, en Nederlands, Wales. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah jika saya orang Belanda. Jadi dalam tulisannya ini dikatakan banyak sekali sindiran-sindiran dari Ki Hajar Dewantara terhadap pemerintah Belanda. Nah, dampak yang terjadi dari kritikan ini akhirnya beliau ditangkap, kemudian dibuang supaya nantinya gerakan organisasi ini menjadi terpecah belah. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Kemudian gerakan yang kedua selama periode nasionalisme politik adalah gerakan pemuda. Nah, jadi tidak saja elit-elit para cendekiawan yang sudah lulus, tapi juga di sini ada anak-anak muda yang masih bersekolah, kemudian juga anak-anak muda yang golongan-golongan terpelajar ya. Dalam hal ini mereka juga ikut serta ambil bagian dalam melakukan pergerakan nasional. Ya, golongan pemuda pertama pada waktu itu bernama Trikoro Darmo, didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo. Nah, tujuan Trikoro Darmo itu ada 3. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan antar bumi putra di sekolah menengah, kemudian menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya, dan membangkitkan dan mempertajam peran untuk segala bahasa dan juga budaya. Jadi lebih kepada penyatuan para pelajar-pelajar yang ada di seluruh Hindia Belanda atau seluruh Indonesia. Nah, pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo diubah namanya menjadi Young Java. Dengan eksistensinya itu adalah nanti tujuannya untuk mengikat tali persaudaraan yang pada pelajar-pelajar yang ada di Pulau Jawa. Nah, pengaruh Young Java ini akhirnya nantinya menimbulkan juga organisasi pelajar yang ada di Pulau Jawa seperti Perkumpulan Pasundan, Persatuan Minahasa, kemudian Sarekat Celebes, Sarekat Sumatera, ya, kemudian Young Sumatera. Ini adalah anak-anak muda yang memang berasal dari daerahnya masing-masing. Dan nanti mereka itu akan bergabung, kemudian akan melaksanakan Kongres Pemuda. Ya, jadi Kongres Pemuda itu diadakan pertama di Jogja pada tahun 1926. Kemudian pada 2 tahun berikutnya, tahun 1928 diadakan Kongres Pemuda kedua. Hasil keputusan dari Kongres Pemuda kedua ini nantinya akan melahirkan yang namanya Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang ini, yang sampai sekarang itu kita kenal. Nah, pada masa itu juga seorang bernama Wage Yudok Supratman melantunkan biolanya, melantunkan sebuah lagu
yang kita kenal sampai sekarang yang bernama Indonesia Raya. Itulah dimulai dari, bisa dibilang pada saat Sumpah Pemuda itu juga nama Indonesia itu sudah mulai ada. Jadi kalian bisa lihat dalam teks Sumpah Pemuda yang teks aslinya, di sana tulisan Indonesia itu sudah ada di sana. Dan yang terakhir adalah golongan perempuan atau gerakan perempuan. Ya, jadi memang perempuan pada masa itu bisa dibilang itu terjadinya perbedaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, di mana dalam hal ini pendidikan di sekolah itu hanya dikhususkan untuk laki-laki, tidak diperbolehkan untuk perempuan. Sedangkan perempuan hanya boleh belajar tentang kehidupan rumah tangga, apakah dia menjahit, mensetrika, memasak, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi akhirnya timbul polemik, terutama bagi mereka golongan-golongan perempuan yang sudah terpelajar. Ya, salah satunya itu adalah Raden Ajeng Kartini. Ya, Kartini melakukan gebrakan terhadap hak asasi perempuan pada waktu itu, di mana dalam hal ini mereka beliau meminta agar adanya kesejajaran, terutama dalam bidang pendidikan, supaya nantinya perempuan itu tidak saja diam di rumah, tapi juga bisa keluar, dalam hal ini belajar, kemudian melakukan gerakan-gerakan. Tujuannya supaya apa? Mereka itu kedudukannya hampir sama dengan laki-laki. Nah, selain Kartini juga tokoh lain perempuan itu adalah bernama Raden Dewi Sartika. Cara yang beliau buat untuk melakukan atau supaya bisa disejajarkan dengan laki-laki itu adalah mendirikan yang namanya Perkumpulan Keutamaan Istri. Jadi ini seperti halnya sebuah grup yang dikhususkan untuk para perempuan. Mereka di sana diberikan pendidikan, tidak saja pendidikan tentang rumah tanggaan, tapi juga pendidikan untuk membaca, menulis, dan juga berhitung. Ya, jadi itulah bagaimana gerakan-gerakan organisasi yang terjadi pada periode nasionalisme politik berlangsung.